Halo Sobat Film, gimana nih kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja ya, amin. Di kesempatan kali ini, Seru Film bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul Ali dan Ratu-Ratu Queens. Film yang rilis di Netflix pada tahun 2021 ini bergenre drama komedi yang disutradarai Lucky Kuswandi serta mendapatkan rating 8,4 dari 10 versi IMDb. Menceritakan seorang anak bernama Ali yang ditinggal pergi ibunya ke New York demi cita-citanya yang ingin menjadi seorang penyanyi. Namun setelah Ali tumbuh dewasa, ibunya pun tak kunjung juga pulang ke rumah. Dan oleh sebab itu, Ali membulatkan tekadnya untuk pergi ke New York menyusul ibunya ke sana. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, Mimin saranin ya buat nonton terlebih dahulu film fullnya di Netflix. Dan jika sudah, ini dia Ali dan Ratu-Ratu Queens 2021. Film dibuka dengan Ali yang terlihat sedang membuat video dengan diisi oleh suara kerinduan terhadap ibunya. Di masa lalu, Ali kecil terlihat tengah menunjukkan gambar buatannya kepada sang ibu. Hingga di satu perbincangan, ibunya mengatakan bahwa ia harus pergi ke New York demi cita-cita yang belum tercapai, yaitu menjadi seorang penyanyi. Hingga di keesokan harinya sebelum berangkat, ibunya pun menangis seraya berkata, "Jagain ayah ya nak." Dan malam itu mungkin adalah malam yang paling menyedihkan bagi seorang anak yang ditinggal pergi oleh ibunya. Ayahnya kemudian menenangkan Ali dengan cara menggendongnya. Di hari itu Ali main seperti biasanya, walaupun sang ayah suka memarahi Ali karena Ali sering kedapatan menggambar di tembok. Tak lama kemudian Ali mendengar percakapan orang tuanya yang terlihat sedang bertengkar. Terdengar ayahnya mengatakan kalau ia butuh seorang istri. Namun rupanya hal tersebut tidak dihiraukan oleh istrinya yang beralasan kalau ia merasa malu untuk pulang dikarenakan masih belum menjadi apa-apa. Ya udah, kamu gak usah pulang. Selang beberapa tahun kemudian, Ali tumbuh menjadi dewasa. Dan kini ia semakin menderita pasca kehilangan sang ayah yang meninggal dunia akibat serangan jantung. Di saat Ali merapikan barang-barangnya dan membuka laci, ia menemukan surat dari ibunya yang ternyata tidak pernah dibalas oleh sang ayah. Di laci itu juga terdapat tiket pesawat yang dikirim untuk mereka berangkat menyusul ke New York. Dan rupanya itu semua, ayahnya menyembunyikannya dari Ali. Suatu ketika di acara keluarga, Paman Ali mengatakan kalau 2 bulan lagi anak perempuannya akan melangsungkan prosesi lamaran. Dan di acara itu juga, salah satu saudaranya berniat akan berangkat ke luar negeri, lebih tepatnya ke Mekah untuk umroh. Mendengar hal tersebut, Ali seketika mengacungkan tangannya dan berkata kalau dirinya juga akan berangkat ke luar negeri menyusul ibunya. Sontak keluarganya kaget dan tidak setuju setelah mendengar apa yang dibicarakannya itu. Saya mau ke New York nemuin mama. Di tengah kekagetan itu, terdengar 2 bocil mengatakan bahwa mereka mengira Ali adalah anak yatim piatu. Nih, kakak masih punya ibu? Bukan yatim piatu dong. Duh, ada-ada aja ya. Orang lagi pada serius juga. Pamannya lalu berkata kalau ibunya Ali ninggalin Ali hanya untuk nyanyi. Dan hal itu rupanya membuat pamannya sangat marah dengan keputusan ibunya Ali yang meninggalkan keluarga demi hal tersebut. Kendati demikian, Ali selalu percaya jika ibunya juga ingin bertemu dengannya. Scenes pun kemudian berpindah saat Ali berada di meja makan. Di situ Ali kemudian memberitahu kalau dirinya menemukan tiket pesawat, juga surat-surat yang tidak pernah dibalas oleh ayahnya.
Saat itu terungkap bahwa semua keluarganya sudah sepakat tidak memberitahukan hal tersebut dengan alasan demi kebaikan Ali di masa depan. Namun meskipun begitu, Ali tetap bersikeras untuk pergi menyusul ibunya ke New York. Hingga pada akhirnya dengan berat hati, budenya mengizinkan Ali pergi setelah Ali berkata mau sampai kapan melarang seorang anak yang ingin ketemu sama ibunya. Kamu tahu dia ada di mana? Setelah mendapatkan restu dari sang bude, ia pun mengontrakan rumah satu-satunya itu untuk ongkos perjalanan juga bekalnya nanti saat ia di New York. Di tempat kerja sepupunya, Ali diberitahu jika uang sewa rumah sudah masuk dan siap untuk dikonvert ke rekening dolar milik Ali. Sepupunya juga mempersiapkan segala keperluan Ali, mulai mengurus visa dan bahkan nyiapin obat peninggi badan buat Ali. Apa nih? Cewek bule di sana tuh kan tinggi-tinggi. Lo bakal dikira anak TK nanti. Dan singkatnya, Ali pun siap untuk berangkat. Namun sebelum pergi, Ali berpamitan terlebih dahulu kepada budenya dan juga sepupunya. Yo, ojo lali, ojo lupa aku pilnya diminum yo. Nih, ojo makan babi. Sementara di New York, kita diperkenalkan dengan para tante rempong asal Indonesia yang diantaranya ada Ance, Biah, Cinta, dan juga Tante Parti. Bisa dikatakan mereka ini sudah lama tinggal di New York. Berbagai cara dan pekerjaan apapun mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di sana. Suatu hari, mereka pun berniat akan membeli sebuah ruko untuk restoran yang mereka idam-idamkan selama ini. Namun karena harganya terlalu mahal, mereka harus menunda keinginan itu sebelum bisa mengumpulkan kekurangannya senilai 10.000 US dollar. Sementara di sisi lain, Ali yang sudah tiba di New York kemudian bergegas untuk mencari alamat tempat tinggal ibunya yang terletak di daerah Queens. Namun saat tiba menuju apartemen ibunya, Ali tidak sengaja berpapasan dengan seorang wanita bernama Eva yang adalah anak dari Tante Ance. Selain mahasiswa, Eva juga bekerja di sebuah restoran dan kadang ia juga sering tampil di beberapa kafe untuk menyalurkan hobi bernyanyinya itu. Tak lama kemudian saat Ali mengetuk pintu, ia malah mendapati para tante yang tadi. Dan di saat Ali bertanya mengenai ibunya, rupanya hanya Tante Parti yang mengenali ibunya itu. Menyadari hal tersebut, Tante Parti kemudian memberikan sejumlah barang ibunya dan berkata kalau ibunya sudah lama pindah dari tempat ini. Tante Parti juga mengatakan kalau dulu ia sempat tinggal bersama ibunya, namun sekarang ia tidak tahu di mana keberadaan ibunya itu. Ketika sedang makan bersama, mereka kemudian bertanya kepada Ali di mana ia akan tinggal. Dan saat Ali menjawab bahwa ia akan menginap di hotel, seketika saja mereka menertawai Ali. Mau tinggal di mana? Hotel aja sih paling. New York ini, hotel tuh mahal. Tak lama dari itu, Biah yang teringat akan kurangnya uang setoran, kemudian menawarkan Ali untuk tinggal bersama di apartemen. Awalnya mereka semua tidak memberikan izin, namun setelah Biah memberikan kode berupa tarian semacam dance, akhirnya mereka pun setuju. Ngerepotin, Tan. Firasatku mengatakan kamu pasti akan tinggal di sini. Gimana kalau kita tur keliling apartemen? Makasih, Tan. Meskipun biaya sewanya lumayan mahal, namun pada akhirnya Ali sepakat untuk tinggal di apartemen tersebut. Bayar dulu $1.500. 20 juta. Dihitung dulu. Keesokan harinya, Ali mencari keberadaan ibunya dengan menanyai ke beberapa orang yang ada di sana. Begitupun juga dengan para tante yang turut membantu Ali. Hingga pada malam harinya, Tante Parti mendapat kabar dari salah satu temannya bahwa ia sudah menemukan alamat ibunya Ali. Dengan rasa gembiranya Ali, ia pun memasak makanan kesukaan ibunya yaitu rendang untuk dibawa ke sana. Tak lama kemudian Ali pun akhirnya tiba di rumah ibunya. Namun saat mengetuk pintu, ia disambut oleh anak kecil yang kemudian memanggil ibunya. Awalnya si ibu mengira kalau Ali adalah kurir pengantar makanan.
Namun saat Ali memanggil nama mamah berulang kali, si ibu pun akhirnya sadar kalau itu adalah anaknya. Mama. Namun hal yang tidak terduga terjadi saat ibunya mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengenali Ali. Sesampainya di apartemen, Ali yang masih tidak percaya akan hal itu memilih untuk diam saat mereka menanyai apa yang sudah terjadi. Namun di waktu yang bersamaan, tiba-tiba sepupunya Ali menelpon, dan karena Ali sudah menceritakan semua kepada sepupunya itu, ia pun balik bercerita ke para tante yang ada di sana. Menyadari tindakan ibunya itu salah, mereka pun beramai-ramai akan melabrak ibunya Ali. Masa ibu kan itu sama anaknya? Bukan masalah labrak. Ali yang mengetahui hal itu kemudian mengejar dan berteriak kalau ia tidak ingin mencari ibunya dengan cara seperti ini. Ali juga mengatakan kenapa semua orang tidak pernah ada yang mau mendengarkannya. Tante, dengerin aku dong. Ali kesini cuma pengen ketemu mama. Ali cuma mau mama tapi nggak gini tante caranya. Merasa bersalah dengan tindakan tersebut, mereka lalu meminta maaf kepada Ali. Dan sebagai tanda maafnya, mereka pun mengajak Ali untuk pergi makan. Keesokan harinya, Ali yang kembali ke rumah ibunya kemudian dengan sengaja mengikuti ibunya dari belakang. Dan saat ibunya sadar kalau Ali ada di sana, ia pun kemudian langsung menghampirinya. Ali mengatakan kalau ayah sudah meninggal karena serangan jantung. Dan kemudian ibunya memberikan kartu nama agar Ali bisa menghubunginya. Singkat cerita, Ali kemudian menceritakan bahwa ia kembali bertemu dengan ibunya. Dan dalam waktu beberapa hari lagi, mereka berencana akan bertemu di suatu tempat. Mendengar hal tersebut, tentu saja para tante pun ikut senang. Dan kemudian mereka pun mengajak Ali untuk pergi berbelanja baju. Namun saat mereka sedang asik mencoba baju satu persatu, tiba-tiba gadis yang sempat bertemu dengannya itu datang ke sana. Dan setelah memilihkan baju untuk Ali, ia pun kemudian pergi sembari memberitahukan namanya itu kepada Ali. Namaku Eva. Hingga tiba waktunya, Ali kembali bertemu dengan ibunya di sebuah kafe. Meskipun mereka terlihat canggung karena sudah lama tidak bertemu, namun mereka banyak bercerita di sana. Saat Ali menanyakan alasan kenapa ibunya pergi ninggalin Ali, si ibu pun hanya menjawab dengan singkat, yang membuat Ali merasa sedikit kecewa. Di malam hari, ibunya pun mengajak Ali berkeliling kota New York. Saat tiba di kafe yang dulu ibunya pernah bekerja, ibunya pun mengatakan kalau ia sebenarnya tidak pernah menjadi seorang penyanyi, melainkan hanya pelayan biasa. Ali yang kaget akan hal itu, kemudian menanyakan kenapa ibunya tidak cerita lebih awal. Dan bukannya menjelaskan secara detail, ibunya lagi-lagi menjawab dengan singkat. Dan karena perilaku ibunya itu membuat Ali sangat kecewa. Harusnya tuh ada penjelasannya nggak sih, Mah? Ibunya kemudian berusaha menjelaskan kembali kepada Ali, dan di sini Ali mengajak ibunya itu untuk pulang ke Indonesia sekaligus menengok makam sang ayah. Tapi ternyata ajakan Ali ditolak dengan alasan ibunya sudah memiliki keluarga di New York, dan ia tidak mungkin pergi meninggalkan keluarganya begitu saja. Dan saat mengetahui kalau keluarga ibunya tidak tahu keberadaan Ali, ia pun berkata kalau Ali yang sebagai anak ingin mendapat pengakuan dari ibunya. Ibunya tega banget ya. Ali mau diakuin, Mah. Ali berhak diakuin. Ali janji Ali nggak bakal ngerepotin. Keesokan harinya setelah uang mereka terkumpul, mereka pun akhirnya membeli restoran tersebut. Dan tak lama setelahnya, Ali mengajak Eva untuk berkeliling kota New York.
Singkat cerita, setelah menyiapkan makan malam, ibunya pun datang menemui Ali. Namun di balik kedatangannya itu, rupanya Tante Ance, Cinta, dan Biah tidak senang dengan kehadirannya. Dapat dilihat di sini saat mereka selalu nyindir ibunya Ali. Kapan saya pesan ya? Minta nomor kontak. Kalau pesanannya nggak penuh ya? Gimana masaknya? Pakai hati, pakai cinta. Panas di sini Ali? Di rooftop. Soalnya di sini ada yang panas. Namun tak lama kemudian, ibunya mendapat telepon dari suaminya yang mengharuskannya untuk cepat pulang. Dan oleh karena itu, Ali pun dihibur oleh mereka. Ali yang ingin menetap di New York kemudian mengikuti seleksi beasiswa kuliah yang dibantu oleh Eva. Sementara di sisi lain, ibunya Ali tiba-tiba mendatangi Tante Parti yang kemudian memberikan sejumlah cek untuk Ali pulang ke Indonesia. Ibunya merasa jika Ali terus berada di New York akan berdampak buruk pada keluarganya. Dan oleh karena itu, ia memohon ke Tante Parti agar mau membujuk Ali untuk pulang. Di malam harinya, Tante Parti memberikan cek kepada Ali dan mengatakan bahwa Ali harus pulang ke Indonesia. Ali yang tidak percaya jika ibunya tidak akan berbuat seperti itu, kemudian menuduh kalau mereka hanya memanfaatkan uang dari ibunya untuk menambah biaya usaha restoran mereka. Dan karena perkataan itu, seketika saja keributan pun terjadi. Ali kemudian mengemasi barang-barangnya dan langsung pergi dari apartemen itu. Aku akan buktiin kalau kalian semua bohong. Dalam keadaan yang masih emosi, ia pun kembali ke rumah ibunya untuk meminta penjelasan. Ali mengatakan kalau dirinya sangat butuh kasih sayang orang tua, terutama ibu. Ia juga mengatakan kalau selama ayahnya sakit, ialah yang merawatnya, tanpa pernah ada sosok ibu yang menemaninya. Namun, meski ia sudah menceritakan keluh kesahnya, si ibu tetap memaksa Ali untuk pulang dan juga mengatakan kalau dia sudah melupakan Ali. Dengan perasaan penuh kecewa, Ali kemudian pergi meninggalkan ibunya. Karena Ali tidak tahu harus kemana, ia kemudian menemui Eva. Esok harinya, Ali kembali pulang ke apartemen. Di sana, Ali langsung memutar sebuah video sebagai bentuk permintaan maafnya ke mereka. Dan inti dari dalam video itu menceritakan sebuah arti kekeluargaan, di mana kekeluargaan itu bisa ia rasakan saat Ali bersama mereka. Setelah melihat video yang dibuat oleh Ali, mereka pun akhirnya memaafkan Ali. Setelah melalui semua kejadian di hidupnya, kini Ali merasa bahagia dengan adanya mereka meski tanpa seorang ibu. Dan film pun selesai.